Oke, gue balik lagi, gue akan invite Adinia lagi. Eh, kita nanti masuk sesi kedua ya. Wait, mana mana? Adinia. Wait. Oke, Astinya belum nongol, bentar. Wait, wait. Oke, lumayan tadi seru banget. Cuman tadi kita harus stop dulu karena ada remainingnya tinggal berapa second. Bentar lagi. Nah, ini kita oke, oke. Ini udah. Apa kabar? Terus dari ulang lagi. Udah lama gak ketemu. Take dua. Apa kabar? Nggak, oke. Tadi kita udah ngomong. Nah, gue pengen tahu ada nggak film favorit lo, film Indonesia, film favorit lo sepanjang masa? Film Indonesia, film favorit gue sepanjang masa. Sepertinya masih Eliana. Why? Filmnya Mas Riri. Ya. Film itu membuat gue merasa banyak hal. Tapi film itu membuat gue merasa. Karena rasa yang mahal kan, Mas. Maksudnya susah dibikin. Kita bisa bikin look, kita bisa bikin tone, kita bisa bikin gambar, performa, dan segala macamnya. Tapi rasa tuh sulit taksu gitu kalau orang Bali bilangnya. Film itu selalu membuat gue merasa gitu. Gue inget banget shotnya Bu Yayang yang di dalam taksi. Ketika dia mau pergi ke suatu tempat, itu kayak membuat gue merasa banyak hal, membuat gue merasakan bagaimana rasanya nyokap gue setiap misalkan saying goodbye to me gitu, atau nanti mungkin pada saat gue punya anak, when I say goodbye to my daughter gitu, dengan circumstance walaupun apapun itu ya, maupun itu conflicted atau enggak gitu. Tapi maksud gue ketika dua dynamic ini tuh dari dua orang ini ter-challenge dan di frame dengan apik oleh Mas Riri. Dan gue merasakan bits of that. Ini sebenarnya lebih ke adegan favorit gue sih. Atirah pas makan siang atau makan malam itu, pokoknya di meja makan. The slow motion montage. It's so beautiful. Tapi lo merasa gak sih, gue gak tau kenapa ya, gue selalu menemukan gue suka banget ada film-film ya yang tiba-tiba mereka punya momen makan bareng di meja makan, nggak tahu kenapa. Karena it's a simple moment gitu, cuman ada misalnya 5, 4 atau berapa, tapi ternyata apa yang bisa didapat banyak. Sama juga kayak lo kan kadang-kadang lo ngobrol di meja makan gitu sama keluarga or whatever, tapi ternyata apa yang diobrolin, apa yang di ini tuh bisa naik turunnya luar biasa. Makanya gue juga selalu suka dengan film-film yang tiba-tiba ada titik poin di mana dia di meja makan dan banyak banget terjadi di situ gitu. Itu menarik banget sih. Makanya, maka itu kita punya itu. tunggu aja dulu. Kayaknya seru juga nih kita bikin kayak apa ya, kayak IG live story gitu, ngobrolin satu film apa gitu selama 1 jam. Menarik juga. Coba ntar kita pikirin kira-kira kita bisa bikin kayak gitu kayaknya. Oke, ya menarik banget. Oke, gue ini pertanyaan basic, gue cuma pengen tahu
mungkin juga ada yang belum tahu. Sebenarnya lo awalnya terjun di dunia film tuh mulai di kapan dan film apa sih pertama gitu? Film pertama gue ADC 1 tahun Ya, 2000. Waktu itu audisinya itu tahun 2000 oke. akhir. 2000 Ya, akhir ya. atau 2001 awal. Pokoknya kami syuting tuh 2001. Ah, Rilisnya baru 2002. Kami melalui proses panjang casting dan reading. hmm, Readingnya panjang hmm. sih, dan itu menarik banget gitu. Kami semua nggak ada yang, ya, I mean, I don't know how to do all of this gitu. Dan ternyata diberi Ya, kesempatan sama Mas Rudy setelah gue selesai sekolah pendidikan dasar. Gue langsung dikasih film sama Mas Rudy gitu. Dia memperkenalkan gue kembali di tentang dia gitu. oh iya benar. Itu juga salah satu film keren tuh tentang dia. Gue Iya, juga, banyak banget long shot ya, gitu tuh, asik banget ya. gitu. Gue juga kalau gue bisa cerita orang-orang terpenting di awal kehidupan gue sebagai profesional aktor tuh ada Mira Lesmana, Mas Riri di film Gi. Karena gue merasa bahwa itu comebacknya gue lagi setelah puluhan tahun gue gak main film, dan akhirnya secara nggak sadar dia membawa passion gue balik, dan akhirnya gue memutuskan jadi aktor. Kedua tentu aja Rudi Sudjarwo dengan 9 naganya buat gue genius banget. Iya. Seorang sutradara yang gila, dia bisa nge-push pemain untuk mengeluarkan Segitunya. karakternya itu sendiri gitu. Rudi Sudjarwo itu salah satu mentor gue. Dan yang ketiga tentunya gue nggak akan lupa juga Teteh Nia. Abis itu kan 3 film awal gue tuh Gi, 9 Naga, Berbagi Suami. Wah itu luar biasa. Teteh Nia juga mempercayakan gue dalam satu karakter yang luar biasa tuh di situ. Iya. Wah menarik lah. Kita sebenarnya menarik sih Mas. Gue, lo, Niko, Dian, kita punya alma mater yang sama gitu. Iya. Yeah. Ketika itu kita belajar dari orang-orang yang sama, dari lingkungan yang sama. Dan gue inget banget dulu kita tuh sebagai filmmaker bukan hanya berkarya di lokasi syuting atau pas kita lagi produksi aja, tapi kita selalu ketemu sama-sama, nongkrong bareng, kita diskusi, kita selalu brainstorm. Ingat nggak sih lo waktu kita zamannya selalu ngopi dan ketemu sama ada Rako, ada Sabto gitu, kita semua selalu terstimulate untuk diskusi gitu, film apa yang bagus, karena waktu itu masih sedikit sekali kan film. Tapi kalau gue boleh punya pendapat, salah satu film lo yang gue paling suka tuh Quickie Express, Mas. Dimas Jai, itu gawat. Teteh Nia juga tuh produsernya. Wah. Ditulis oleh Joko, disutradarai oleh Dimas Jai. Yang gue sama sekarang nggak ngerti kenapa dia nggak ngedirect film lagi. Kayak udah. Gue tau lah, gue udah ngobrol sama dia. Bahkan ini mudah-mudahan dia kalau nggak tahu dia ngeliat apa nggak. Kan dia selalu orang pada bilang, ayo dong bikin Quickie Express 2 gitu. Teteh juga mau sebenarnya. Cuman Dimas Jai punya pemikiran sendiri gitu. Dia kan memang kalau gue harus bikin yang kedua berarti harus lebih bagus dari yang pertama gitu kan. Iyalah. Nggak boleh. Ya mungkin maksudnya kan dia bikin film aja bisa jaraknya panjang tuh. Untuk bikin Quickie Express aja berapa lama prosesnya sampai dia akhirnya bikin Quickie Express kan. Iya, tapi ya lo lebih tahu lah sih. Daripada gue lo lebih tahu lah. Ya nggak? Tapi itu yang dibutuhkan, Paman. Iya. Tapi yang dibutuhkan tuh itu, proses itu. Dan menyebut Mas Rudi Sudjarwo ya, gue juga mau, kalau boleh gue mau pakai momen ini untuk say thank you to him juga gitu. Kayak film pertama gue disutradarai dia, of course Mbak Mira, Mas Riri udah pasti ya, tapi Mas Rudi tuh benar kata lo tadi, dia bisa nge-push pemain sedemikian rupa sampai ke batasan kita yang kita nggak tahu gitu, limit yang kita nggak pernah kebayang gitu. Dan gue masih muda banget waktu itu. Salah satu yang mold gue tuh dengan mantap gitu, yahut gitu tuh adalah Mas Rudi Sudjarwo sih. Gue yakin banget alasan kenapa gue dapet penghargaan gue yang pertama tuh karena directionnya Mas Rudi. He's brilliant. Dan shout out to Mas Rudi, thank you so much for that. Just want to say that to him. Iya, makanya kalau ingat masa-masa itu banyak lah, luar biasa. Maksudnya gue juga merasa bersyukur. Gue selalu bilang I'm just a lucky bastard gitu. Maksud gue kenapa gue selalu bilang lucky bastard gitu, gue udah lama gak main film, tiba-tiba diajak lagi main film, sebuah produksi pada saat itu yang bisa dibilang besar, dengan kolosal, dengan jumlah nilai uang yang tidak sedikit,
Tapi seorang Riri Riza dan Mira Lesmana berani untuk membuat film itu. Dan gue terlibat di dalam 3 bulan lebih. Dan itu lokasinya kan banyak, ada di Semarang, Jogja. Terus ada kita di Gunung Pangrango, di Puncak Mandalawangi. Itu benar-benar. Jadi buat temen-temen tahu ya, ini kan kadang-kadang mereka suka bilang bahwa bukannya nggak appreciate. Kita senang penonton kita bisa mengkritisi, bisa ngasih masukan. Ini cuman bayangan aja bahwa lokasi syuting itu nggak selalu enak, nggak selalu tempat yang buat kita nyaman gitu. Kayak waktu syuting Gi itu, kita harus naik gunung, itu kan tingginya 3.000 meter ya, dan bukan naik kendaraan, jalan kaki, mau naik apa gitu kan. Nyampe sana kita berhari-hari dalam situasi yang dingin. Jam 4 pagi kadang-kadang kita udah harus bangun untuk start syuting di tempat puncak gunung. Jam 4 pagi bangun, lo bayangin nggak? Itu kan sesuatu. Kadang-kadang kita harus syuting di set yang panas banget, tapi kita nggak boleh ngerasa itu kayak panas. Dingin banget tapi harus kayak biasa. Jadi buat temen-temen juga tahu aja gitu bahwa prosesnya itu nggak semudah itu buat kita juga seorang aktor gitu. Supaya nanti kalau memang ada teman-teman yang berniat menjadi aktor, kalian udah siap bahwa ini nggak akan selalu enak atau nggak akan selalu nyaman. Tapi just enjoy the process, itu yang justru menarik. Sebenarnya kalau gue boleh nambahin, kalau misalkan ada teman-teman di sini yang pengen jadi, gue pengen jadi aktor nih, I wanna experience the glam and the glitz and the limelight of being an actor. There's no such thing. Kayak gue percaya bahwa 5% itu luck, 5% itu networking, sisanya kerja keras. Proses. Sisanya kerja keras, gila sih. Yang di sacrifice banyak banget. Kadang-kadang us as an actor, we are sacrificing ourselves for the craft. Dan itu yang orang-orang tuh susah melihatnya gitu, karena ya penonton duduk di dalam kursi bioskop dan melihat hasil akhir gitu kan. Tapi prosesnya, we struggle with it, we are driven by, again, conflict. Kadang-kadang itu juga jadi di kitanya tuh sesuatu yang conflicted juga gitu. And we wanna still be able to function as a human being, not just an actor kan gitu. Kayak lo sebagai bapak, lo sebagai suami, gue sebagai anak, gue sebagai partner. Dan itu memang apa ya, kalau lo perhatiin deh, semua Oscar acceptance speech itu pasti yang paling, they're thankful for their partner, wives or husbands or family. Because the family and the partner, mereka yang rela untuk berbagi aktor ini dengan halayak ramai lewat media film gitu. Dan gue salut banget. Iya kan, gue salut banget sih melihat kayak kalian harmonis banget itu, kayak it is so hard being a spouse of an actor. Yeah, I know that. That's why I really appreciate her gitu. Buat gue juga, gue merasa bahwa gue kadang-kadang berada di posisi yang mungkin dia nggak kenal gue gitu, tapi dia tetap bisa menerima gue di rumah dengan sebagai istri. Itu luar biasa gitu. Itu suatu hal yang nggak mudah gue tahu buat dia gitu, tapi dia tetap menghargai itu. I really appreciate setinggi-tingginya gitu buat istri gue. Iya, jadi memang nggak mudah sih, maksudnya semua pekerjaan memang tidak mudah ya ketika kita mengerjain dengan serius. Tapi maksudnya ada beberapa orang yang datang ke gue, Kak, aku mau dong jadi aktor gitu, atau aku mau masuk film, siap capek nggak? Kalau nggak siap capek dan nggak siap berproses, mendingan jangan, karena you will lose a lot of things in your life. Tapi balik lagi, it's about choice gitu. Mungkin ada teman-teman yang, dan ini buat gue bukan sesuatu yang salah, karena kalau kita udah ngomong choice, kayak it's a choice gitu kan, pilihan hidup seseorang. Kayak misalnya, I just want to be in the filmmaking or just be an actor because I want to be famous, I want to be popular. Nggak ada salahnya juga, berarti itu pilihan.
pilihan yang tentu ada batasan-batasannya juga. Berarti ya lo bisa jadi terkenal, lo bisa jadi famous, tapi ya hanya sebatas itu gitu. Yeah. Ada satu lagi yang gue mau jadi karena gue pengen belajar banyak ke proses. Itu konsekuensinya adalah lo berproses belum tentu juga lo bisa langsung terkenal atau lo bisa langsung jadi atau bisa jadi gitu. Bisa jadi gitu. Jadi semua punya konsekuensi dan balik lagi ke pilihan hidup masing-masing. It's not right or wrong, tapi itu pilihan kita masing-masing dan tanggung jawab kita masing-masing untuk menjalani itu aja sih. Kayak ya kebenaran masing-masing yang tidak bisa dipaksakan, kebenaran masing-masing yang tidak bisa dipaksakan ke orang lain gitu. Betul. Wow, asli seru banget nih obrolan hari ini. Gue kalau nggak di stop, gue rasa gue akan ngobrol terus sama lo gitu. Iya, seperti biasa. Apalagi kita bilang, where is the top 10 film kayak, ya udah 3 aja. But I think not about intinya bukan masalah top 10 filmsnya itu, tapi gue mendapatkan lebih banyak dari kita ngomongin tentang top 10 movie-nya. Tapi it's about, tadi gue bilang bahwa it's about life gitu. Even lo cuman ngobrolin tentang 3 film, tapi itu udah tergambar banget. Kalau menurut gue ya, apa yang lo lihat dalam kehidupan tuh udah terlihat banget dari 3 film yang lo tunjuk sebagai film favorit sepanjang masa gitu. Sebenarnya kalau temen-temen jeli, temen-temen udah tahu Asti itu orangnya, what kind of a person Asti gitu. Sebenarnya kayak gitu sih. Kalau gue kan kebetulan aja gue sering ngobrol juga sama lo, tapi kalau temen-temen yang lain jeli, temen-temen bakalan tahu Asti itu orangnya seperti apa gitu. Betul. Oke. Tapi kalau gue boleh nambahin, sebenarnya ada 2 film yang selalu nyangkut. Boleh. Ada 3 film yang selalu nyangkut di gue. It is Roma yang baru-baru aja. Wow, itu keren Roma, juga sih film itu. Kingdom of Heaven. Oh iya itu juga. Sama this is for me this is very cool, World War Z. Nih, lo ngomong 3 itu aja, itu udah punya benang merah. Walaupun filmnya beda-beda, tapi sebenarnya ada satu yang memang menyatukan itu semua gitu. So if you put the 2 and 2 together, that's bener. a piece of me. Iya, kayak Roma tuh buat gue tuh film itu kan sebenarnya simply menceritakan seseorang asisten rumah tangga menurut gue awalnya gitu, tentang rutinitasnya dia, tentang kehidupannya dia dalam satu keluarga. Yang tadinya gue berpikir keluarga itu cuma tempelan untuk menceritakan tentang dia, tapi ternyata enggak gitu. The whole story itu cerita tentang kehidupan yang kita ngomong tentang asisten rumah tangga ini, tapi juga sebenarnya relate dengan si keluarga ini gitu. Keluarga yang bareng sama dia. Ada satu scene, inget nggak lo, yang satu scene yang pada saat si istri udah realize bahwa suaminya juga punya perempuan lain, terus dia pergi ke satu tempat sama pembantunya juga yang udah dianggap asisten rumah tangga yang udah satu keluarga. Dia lagi ngobrol dalam keadaan kayak gitu, di sebelahnya ada orang nikah. Itu menurut gue itu penggambaran yang luar biasa banget sih menurut gue. Dan maksudnya film itu dibikin dengan frame yang lebar-lebar gitu, dan hitam putih ya, maksudnya he sticks with the black and white, dan mendadak dari hubungan antara keluarga majikan dan asisten rumah tangga ini menjadi sesuatu hubungan yang lebih dari itu. Ini soal perempuan, ini soal menjadi ibu, ini soal menjadi istri gitu. It is just amazing, dan kalau menurut gue emang that is one of the best films sih. Dan penggambarannya itu nggak usah lo untuk menggambarkan karakter satu orang tidak harus bertele-tele. Untuk menggambarkan seorang si suami itu karakternya kayak apa, udah tergambar dari cara dia masukin mobil. Losing you, oh no. Oh ini udah. Nggak, tadi wifi gue mendadak mati emang. Halo? Oh, oke. Tadi lagi seru banget soalnya. Maksudnya suaminya masukin mobil asal-asalan. Itu udah gambarin karakter suaminya kayak apa? Kok masukin mobil dari asal-asalan? Presisi. Iya, dia dengerin musik, itu kan udah gambarin banget kayak apaan. Ya kan? Dan nggak banyak dialog, nggak banyak
establish, nggak nggak banyak banyak apa. dialog. Udah Kayak ya penampakan suaminya twistnya dia cuma satu shot loh, set di jalan sama si cewek itu. Gila, iya. gue yang Dan itu udah cukup buat menggambarkan semuanya gitu. that's one of the brilliant one. Dan mungkin kalau satu lagi gue mau tambahin kayaknya Marriage Story, tapi itu sebenarnya lebih ke aktor gitu, kayak it'll be a great opportunity for actors to have that kind of script. Karena real banget gitu, itu kayak proximity-nya sangat dekat dengan kehidupan sekarang ini, terutama di modern gitu. Dan it's very too close to home, like it tells a story about an actor gitu, kayak agak tapi terus wait tadi ini bentar ya, wifi gue naik turun sekarang udah oke nih. Udah oke tadi udah back, I'm back. Tapi gue boleh nanya nggak Mas sama lo sesuatu? Apa tuh? Apa tuh? How do you find TV shows now? Gue mau ngomong apa ya? Like film is one thing, tapi TV shows menurut lo sekarang gimana? Karena belakangan ini kan pesat sekali ya ketika OTT sudah berkembang. Maksudnya semua sekarang jadi bikin OTT, yang tutup juga ada gitu. Jadi maksudnya menurut lo ini TV show dalam arti kata series or whatever. Kita bicara worldwide ya. Kita bukan bicara cuman Indonesia. Menurut gue sih juga perkembangannya juga sangat luar biasa ya sih. Maksudnya kalau kita ngomong OTT aja misalnya. Sekarang filmmaker itu kan akhirnya punya output lain selain bioskop gitu, bahwa dia bisa menempatkan filmnya di OTT, dan pengerjaannya juga sebenarnya sama kayak proses film, bukan kayak yang gitu. Semua prosesnya sama. Nah ini sebenarnya satu hal yang baik juga, sehingga kita apalagi tadi kayak gue ngomong di era digital sekarang, outputnya sudah begitu banyak gitu kan, dan masyarakat juga ada yang memang mau ke bioskop, ada yang enggak, balik lagi itu pilihan dan segala macam. Jadi perkembangannya pesat banget gitu, dan menurut gue ini udah harus jadi bukan perhatian, maksudnya udah sama aja kayak kita ngomong Oscar, akhirnya kan film-film yang ditayang di OTT buat mereka bisa masuk gitu, kayak Roma, kayak Irishman gitu kan. Menurut gue itu film-film yang adanya hanya di OTT bukan bioskop. Nah tinggal bagaimana industri bioskop sendiri itu menanggapi ini semua gitu. Karena kalau buat gue tetap berharap bioskop akan tetap ada. Karena gue perlu experience kalau buat gue. Dan gue yakin masih banyak orang yang juga pengen akan tetap datang ke bioskop. Cuman harus ada inovasi-inovasi lain yang dikembangkan juga oleh si bioskop ini gitu, sehingga mengikuti apa yang terjadi di dunia digital sendiri. Kalau gue ngeliat perkembangannya menurut gue luar biasa banget, dan ini harus di-appreciate juga gitu. Jadi bukan sesuatu lagi yang kayak itu film TV, udah nggak bisa gitu lagi, karena semua proses sama dikerjakan dengan serius, dengan proses yang sama, punya script writing yang luar biasa dan segala macam gitu. Dan lebih kompleks gitu, maksudnya hats off to the showrunners in the world yang running the show, Westworld, dan luar biasanya keterbatasan bioskop kan kadang-kadang mengenai jam tayang yang misalnya 2 jam. Tapi di OTT itu ada yang bisa 3 jam. Termasuk masalah kalau lebih longgar dalam hal sensor ya. Ya nggak sih? Sehingga ini karyanya yang nggak nggak. Nah, maksud gue sekarang harus disiasati juga. Mungkin pihak bioskop juga udah mulai harus berpikir bahwa nggak bisa juga kalau lo tayang di OTT berarti lo nggak bisa tayang di gua. Itu bahaya menurut gue, ya kan? Karena gimana pun juga, kayak tadi gue bilang, orang tetap butuh experience. Ada yang pengennya nonton di OTT, ada yang nontonnya di bioskop. Bioskop harus ngelihat itu sebagai peluang bahwa mereka ya udah bisa berjalan bareng-bareng bersama OTT. Nggak bisa juga yang akhirnya menutup kemungkinan ya lo tayang di OTT nggak bisa tayang di gua. Mungkin ada terms, ada beberapa hal yang bisa diolah sehingga tidak merugikan satu dengan yang lain gitu, kayak gitu dan aja. Dan tidak mematikan industri filmmaking juga gitu, maksudnya itu bahaya. Betul, bahaya juga gitu. Karena soalnya kalau menurut gue jadi banyak wadah sih buat kita untuk bertutur cerita gitu. Kayak I find TV shows, TV series itu kayak ngasih kita
ruang dan waktu yang lebih panjang daripada feature film, dan for an actor it is so interesting karena we are growing with the audience. Betul. Ketika penonton memutuskan untuk berkomitmen menonton seri tersebut gitu. Jadi it's menjawab pertanyaan lo yang tadi di depan banget, bagaimana kira-kira this digital new media world is going to, gue justru melihatnya ini malah jadi sesuatu yang bisa lebih besar dan lebih lebih beragam lagi untuk dunia gitu. Karena mendadak kita nggak perlu ketemu. Karena mendadak kita bisa, we can do something virtual gitu. Maksudnya gue sama sekali tidak pernah berhenti untuk coba berpikir apa yang bisa kita filmmakers lakukan untuk syuting di rumah masing-masing dan akhirnya ngedit sama-sama, dan itu menjadi sebuah suguhan untuk penonton gitu sih. Betul. Ya itu sih maksud gue, makanya harus banyak dipikirin juga sih. Gue kadang-kadang suka terlintas aja, mungkin like ke bioskop misalnya, taruhlah misalnya kayak contoh sekarang ternyata drive-in muncul kembali gitu ya kan, di beberapa tempat drive-in jadi solusi buat orang-orang yang pengen nonton ke bioskop tapi nggak bisa ya di drive-in. Ini kan bisa juga jadi bagaimana pihak bioskop menyikapi ini juga gitu kan. Iya, dan itu cinema experience-nya beda lagi kan, kita di dalam. Beda lagi gitu. Ya, maksudnya bisa aja kan akhirnya dia bikin beberapa tempat drive-in gitu kan, untuk orang bisa nonton dengan experience yang seperti itu. Nanti tentunya juga ada teknologi yang akhirnya even di dalam mobil dia bisa merasakan sound yang seperti kayak di dalam ruangan bioskop. Buat gue itu teknologinya pasti gampang banget untuk ditemukan zaman sekarang. Kayak gitu sih. Dan pasti everybody is thinking how to do this properly gitu. Kayak teknologi sky panel di teman-teman sinematografi sekarang udah ada gitu, di mana lo bisa lo nggak usah ngeset naik ke atas lagi, lo udah bisa ngesetnya dari alat gitu kan. Jadi kayak gue positif banget sih, maksudnya gue melihat perkembangan dunia kita nih kayaknya mengarah ke teknologi yang high tech gitu mudah-mudahan. Betul. Dan nggak bisa dihindari. Betul. Sama aja kayak zaman akhirnya seluloid harus berhenti dan masuk ke digital, itu sesuatu yang nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Ya kan? Tapi gue bersyukur banget gue punya proses itu, gue punya proses analog itu sih. Amin. Oke, sebelum ditutup, mungkin lo ada pengen yang lo obrolin atau pengen ungkapin buat temen-temen yang ada di luar gitu? Kira-kira pasti boleh berkaitan dengan situasi saat ini, boleh apapun. Yang jelas apa ya, sebenarnya mungkin udah banyak kali ya PSA yang di luar sana yang punya pesan yang sama, tapi ya again, hang in there, we can do this. Just stay at home. Untuk teman-teman yang cukup beruntung untuk bisa pulang ke rumah, you have a roof under your head, you have food, you have family. Count your blessings, dan again nggak ada habisnya rasa terima kasih gue ke orang-orang yang ada di garda depan dan mempertahankan humanity by taking care of them gitu. Dan mudah-mudahan ketika hero-hero kita in our medical industry membutuhkan bantuan, yuk kita bantu mereka juga gitu. Jangan malah dikucilkan atau jangan malah dicurigain gitu. They need help as well because without them we're not safe gitu. Jadi gue selalu merasa aman ketika gue baca berita yang berkaitan dengan teman-teman medis atau para dokter dan perawat yang ada di Jakarta ini. Gue nggak usah ngomong mengenai Indonesia dulu deh, maksudnya skalanya besar sekali gitu Indonesia. Yang kecil aja gue I'm very grateful for them, let alone Indonesia gitu. Indonesia tuh kayak wah gila sih dokter-dokter dan perawat-perawat ini, karena without them I don't know where we are. Memang mereka luar biasa jadi garda terdepannya kita. And then kalau dari gua sampai ketemu lagi Asti, kita di lokasi syuting. Gua berharap ini bisa cepat berlalu, dan kita bisa kumpul lagi, kita syuting lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi dan segala macam. And then buat teman-teman di virtual meeting.
Iya, bisa. Kita sebelum syuting kita reading lagi melalui online. Terus buat teman-teman luar sana, benar kata Asti tadi, yang penting gue merasa bersyukur gue masih bisa bekerja dari rumah, gue masih punya makanan yang cukup. Tapi gue juga turut berupaya juga, turut mendoakan juga buat teman-teman yang mungkin keadaannya tidak seperti gue, yang masih bekerja, masih berupaya untuk mengatasi ini semua. Gue berharap kalian tetap sehat, keluarganya dalam keadaan baik semua, dan bisa melewati ini dengan baik. Dan pokoknya ingat, kita nggak sendiri, kamu tidak sendiri gitu. Oke. Thank you Asti, terima kasih buat waktunya. Nanti kita coba pikirin, kita mungkin bisa bikin ini jadi rutin. Misalnya ada satu film, kita bahas film ini yuk. Yuk bahas gitu. Jadi menarik. Oke. Menarik banget. Thank you ya. Thank you Paman. Salam buat keluarga, Take care. salam buat Lia dan Triple S. Yeah. Thank you, take care. Dah. Terima kasih teman-teman di sini. Oke. Oke.